Bab 706. Mendesis. Apa-apaan ini? Zhang Renyong bergumam kaget saat melihat seorang pria duduk di atas babi terbang bersayap di depan sekelompok binatang suci. Pria itu memegang tongkat bambu dengan pita merah yang diikatkan padanya, mengarahkan binatang suci seperti sedang menggembalakan bebek. Ketika Phoenix surgawi dan naga sejati berbaris rapi di langit, pria di atas babi terbang-terbang menuju keluarga Zhang. Melihat laki-laki itu langsung menuju ke arahnya, mata Zhang Renyong terbelalak karena takjub. Orang ini, mungkinkah dia juga salah satu murid Yunwu? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, pria yang menggiring binatang suci itu mendarat dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bagaimana kabar kakak senior Yunwu?" Pendatang baru itu tak lain adalah Jia Jiakin. Mendengar pertanyaan Jia Jiakin, Zhang Renyong sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang sekuat itu ternyata adalah salah satu murid Yunwu. Meskipun tingkat kultivasi Jia Jiakin tampak seperti seorang dewa bumi, mengingat kemampuannya mengendalikan binatang buas, Zhang Renyong meragukan kalau Jia Jiakin benar-benar hanya seorang dewa bumi. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu lainnya. Jika Jia Jiakin, seorang dewa bumi, sekuat ini, bisakah orang lain yang datang lebih awal, Li Jin, Bai Qiyu, dan yang lainnya, juga? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, lebih banyak sosok muncul di langit. Ratusan ahli alam abadi matahari dan bulan dari benua abadi tembok giok turun, membungkuk hormat kepada Qi Yitong. "Tuan Qi, kami datang untuk membantu. Mohon perintahkan kami sesuai keinginan Anda." Mengikuti mereka, para ahli yang dipimpin oleh Siang Tianan dari negara abadi bintang tiba, berkumpul di sekitar Su Yanjin. Setelah mereka, lebih banyak lagi ahli alam abadi matahari dan bulan dari benua abadi lainnya, yang bersekutu dengan murid-murid lainnya, tiba berbondong-bondong. Melihat ini, Zhang Renyong tercengang. Begitu banyak ahli alam abadi matahari dan bulan. Dia belum pernah melihat sebanyak itu sepanjang hidupnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ratusan ahli alam abadi matahari dan bulan ini semuanya menunjukkan rasa hormat kepada sesama murid Yunwu. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Su Yanjin dan yang lainnya, seperti orang yang menggiring binatang suci, bukan hanya dewa bumi seperti yang terlihat. Mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika tidak, mengapa begitu banyak ahli alam dewa matahari dan bulan tunduk kepada mereka? Tapi itu belum semuanya. Semakin banyak orang berkumpul di kota kecil ini. Sebuah pesawat udara besar turun dari langit, desain dan konstruksinya sempurna, menyerupai benteng yang tidak bisa ditembus. Dari deknya, Zhu Jishan melompat turun. Di seberang sana, Su Yunyun datang bersama sekelompok besar orang, kehadiran mereka sungguh luar biasa. Yang lainnya turun dengan aura yang ganas. Yang lebih mengerikan lagi, di luar kota, kerumunan padat dengan wajah-wajah yang identik muncul. Sekilas, hidung dan mata yang sama membuat bulu kuduk meremang. Dalam waktu kurang dari sehari, 99 dewa bumi telah berkumpul, tidak termasuk Zongqing. Di sekitar para dewa bumi ini terdapat lebih dari 1000 ahli alam abadi matahari dan bulan. Tontonan langka dan megah ini berlangsung di atas tanah milik keluarga Zhang yang kecil. Zhang Renyong benar-benar tertegun, matanya terbelalak dan tidak berkedip. "Wu kecil, oh Wu kecil, dari mana asalmu? Latar belakang seperti apa yang Anda miliki? Istana surgawi abadi sendiri telah datang untuk menangkapmu, dan semua muridmu sangat menakutkan." Zhang Renyong tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa asal-usul Yunwu jauh melampaui apapun yang dapat dibayangkannya. Di atas pesawat udara Zhu Jishan yang dimodifikasi, para murid lainnya berkumpul, suasana mereka tegang saat mereka mendiskusikan langkah selanjutnya. "Saudara-saudara, kita perlu memutuskan. Apa yang harus kita lakukan?" Li Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Haruskah kita melawan istana surgawi abadi atau tidak? Tentu saja kami bertarung." Su Yunyun melangkah maju, auranya dingin dan tajam. "Guru kami mengajarkan kami untuk tetap rendah hati, tetapi dia juga mengatakan bahwa jika kami diganggu, kami harus bersatu dan membalas. Lagi pula, kakak senior Yunwu bukan hanya kakak perempuan kesayangan kami, tetapi juga murid kesayangan guru kami. Jika sesuatu terjadi padanya saat dia bersama kami, bagaimana kami bisa menghadapi guru kami?" Tepat, kakak senior Yunyun benar. Biasanya,
Kita tidak akan main-main dengan istana surgawi abadi, tetapi sekarang mereka berani menargetkan kakak senior Yunwu, sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran. Yang lain menimpali, suara mereka tegas. Dalam waktu singkat, kelompok itu sepakat dengan suara bulat untuk menghadapi istana surgawi abadi, tanpa ada satupun suara yang menentang. Bab 707. Namun, aku bertanya-tanya apakah kita harus memberitahu tuan kita tentang masalah ini. Pada saat ini, Li Jin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, Li Taibai segera melambaikan tangannya untuk memotong perkataan Li Jin dan melanjutkan, kasih sayang guru kepada kakak senior Yunwu jauh melampaui imajinasi semua orang. Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang bahkan bisa diingat nama kita oleh guru. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Li Taibai. Li Taibai tidak membuat mereka penasaran dan melanjutkan, benar sekali. Selain kakak senior Zongqing, kakak senior Chang'an, kakak senior Yun Yun, dan kakak senior Chi Yitong, Yunwu adalah salah satu dari sedikit murid yang namanya dapat diingat oleh sang guru. Apa artinya ini? Itu berarti dia telah mendapatkan pengakuan dari sang guru. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Memang, agar nama mereka dikenang oleh sang guru merupakan suatu kehormatan yang mereka semua impikan untuk dicapai sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, betapa pentingnya Yunwu bagi guru sudah jelas, lanjut Li Taibai. Jika guru mengetahui bahwa kakak senior Yunwu telah ditangkap, dia pasti akan marah besar. Semuanya, bayangkan sejenak apa jadinya jika sang guru kehilangan kesabarannya. Li Taibai berbicara dengan serius. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika sang guru sampai marah, hal itu hampir tak terbayangkan. Seluruh alam abadi kemungkinan akan berubah menjadi neraka yang hidup. Adik Taibai benar, tidak pantas untuk memberi tahu guru tentang masalah ini sekarang. Su Yunyun juga melangkah maju dan berkata, saya yakin kita sepenuhnya mampu menyelamatkan kakak senior Yunwu sendiri. Semua orang mengangguk setuju. Sementara sekelompok saudara senior dan junior tengah mendiskusikan hal ini, kumpulan ahli alam abadi matahari dan bulan di bawah juga mulai ramai dengan perbincangan yang hidup. Bahkan bagi mereka, hari ini benar-benar pengalaman yang membuka mata. Begitu banyak binatang suci, begitu banyak ahli alam abadi matahari dan bulan, kapal terbang yang tergantung di langit. Semua itu membuat mereka merasa bahwa perjalanan mereka ke sini tidak sia-sia. Tentu saja, yang benar-benar memperluas wawasan mereka adalah kehadiran dewa bumi lainnya. Kebanyakan dari mereka berkumpul di sini karena seorang dewa bumi tertentu, yang, di mata mereka, tidak lebih dari seorang dewa. Dan sekarang, mereka melihat begitu banyak dari mereka sekaligus. Ketika orang-orang ini berkumpul bersama, bahkan satu kentut pun dapat membuat energi abadi di udara menjadi lebih melimpah. Tuan, dari benua abadi mana Anda berasal? Siang Tianan menggosok-gosokkan kedua tangannya dan bertanya kepada seorang ahli alam abadi matahari dan bulan di dekatnya. Saya datang dari benua abadi yang setia dan berbudi luhur, mengikuti Tuan Xiao Zhan. Bagaimana denganmu? Jawab ahli alam abadi matahari dan bulan. Haha, aku dari negeri abadi bintang, di sini bersama saudara Su. Maksudku, Tuan Su, Siang Tianan tertawa. Kami dari benua abadi tembok giok, mengikuti Tuan Qi. Senang bertemu dengan kalian semua. Sekelompok ahli alam abadi matahari dan bulan lainnya menimpali untuk menyambut mereka. Hahaha, senang bertemu kalian semua. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Mari kita saling menjaga. Tentu saja, tentu saja. Haha, mari kita tetap berhubungan dan sering mengunjungi. Semua orang saling menyapa dengan hangat. Karena atasan mereka sudah seperti saudara, wajar saja jika para pengikut mereka juga bisa akur. Tak lama kemudian, mereka mulai memanggil satu sama lain sebagai saudara. Dan ketika mereka memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara, mereka tidak lupa membanggakan kemampuan Tuan mereka masing-masing. Pada saat ini, Zhang Renyong hanya bisa menonton dari kejauhan, tidak berani mendekat, dan secara sadar menjaga jarak. Dia tahu betul bahwa dia tidak dalam posisi untuk bergaul dengan orang-orang ini. Namun, tepat pada saat itu, 99 sosok terbang ke arahnya dari dek kapal terbang. Melihat ini, Zhang Renyong segera membungkuk memberi hormat. Zhang Renyong memberi penghormatan kepada semua bangsawan. Begitu ia membungkuk, suatu kekuatan lembut mengangkatnya.
Paman Zhang, tidak perlu bersikap formal begitu. Su Yunyun, yang berada di garis depan, berbicara dengan lembut dan secara pribadi mendukungnya. Mata Zhang Renyong membelalak kaget. Dia tidak menyangka sosok sekuat itu akan memanggilnya, Paman Zhang. Paman Zhang, tidak perlu khawatir. Adik perempuanku Mo Tianji telah menyimpulkan tempat penangkapan kakak senior Yunwu dan juga mengetahui bahwa dia tinggal bersamamu, di bawah pengawasanmu. Karena kamu adalah paman dari kakak senior Yunwu, sudah sepantasnya kami, adik-adiknya, memanggilmu demikian. Sambil berbicara, Su Yunyun membungkukkan badannya sedikit, dan adik-adik junior lainnya di belakangnya pun melakukan hal yang sama. Melihat ini, Zhang Renyong benar-benar panik dan melambaikan tangannya dengan panik. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari tokoh-tokoh kuat ini? Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Su Yunyun sudah mengeluarkan perintah. Mendengar ini, Hua Tuo melambaikan tangannya, dan puluhan pil jatuh ke tangan Zhang Renyong. Meskipun kekuatan hidup anggota keluargamu telah menghilang, jiwa mereka tetap utuh. Berikan pil ini kepada yang meninggal, dan mereka akan hidup kembali. Tingkat kultivasi mereka mungkin turun drastis, tetapi mereka akan hidup kembali. Hua Tuo menjelaskan, meskipun wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Menghidupkan kembali orang mati adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh tuan mereka hanya dengan lambaian tangannya. Meskipun Hua Tuo juga dapat menghidupkan kembali orang, masih ada beberapa kekurangannya. Namun, bagi Zhang Renyong, ini sudah lebih dari sekadar mengherankan. Sebelum dia sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya, murid lain yang ahli dalam formasi terbang dan secara pribadi mendirikan formasi di sekitar kediaman keluarga Zhang. Dengan formasi ini, kecuali ada orang dengan kekuatan dewa sejati yang menyerang, keluarga Zhangmu akan aman selamanya, jelas Su Yunyun. Abadi sejati. Lidah Zhang Renyong terikat karena terkejut. Namun, Su Yunyun belum selesai. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Berikut ini ada lebih dari 100 artefak abadi tingkat atas. Ambillah. Lebih dari 100 artefak abadi tingkat atas. Mendengar ini, Zhang Renyong benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya dia sadar kembali, dia menyadari bahwa sekelompok saudara lelaki dan perempuan junior, bersama dengan para ahli alam abadi matahari dan bulan, telah menaiki kapal terbang dan menghilang tanpa jejak. Bab 708. Istana Surgawi Abadi. Membentang di seluruh wilayah, wilayah itu lebih besar dari beberapa benua abadi yang digabungkan. Dari kejauhan, orang bisa melihat gerbang surgawi besar menjulang di depan istana. Di depan gerbang, awan-awan keberuntungan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melayang, kabutnya berputar-putar, dengan sinar keemasan bergulir seperti pelangi merah tua dan energi keberuntungan menyemprotkan kabut ungu dalam ribuan aliran. Di kedua sisi gerbang surgawi berdiri beberapa pilar giok putih yang menjulang tinggi, masing-masing terjalin dengan naga bersisik emas yang disinai matahari dengan kumis merah menyala. Pada saat ini, sebuah kapal terbang besar mendekat. Itu dipenuhi oleh para ahli, termasuk Su Yunyun dan para pengikutnya, serta para pengikut dari alam abadi matahari dan bulan. Kapal itu melaju tanpa hambatan, mengabaikan semua rintangan. Ia melewati langsung gerbang surgawi dan terus berlanjut lebih dalam ke istana surgawi abadi. Berhenti. Tepat pada saat itu, Su Yunyun yang memimpin kelompok itu tiba-tiba menghentikan kapalnya. Kakak senior, ada apa? Li Jin bertanya dengan bingung. Ada yang aneh. Ekspresi Su Yunyun serius saat berbicara, istana surgawi abadi, pada hakikat, adalah benua abadi yang berdiri di atas semua yang lain. Kemakmurannya harus melampaui tempat lain. Namun sekarang, saat Su Yunyun berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Benar saja, deretan gedung yang seharusnya terang benderang kini gelap gulita, tak ada setitik pun cahaya pun yang berkedip. Tidak ada tanda-tanda makhluk hidup apapun, manusia atau lainnya. Seolah-olah mereka memasuki kota hantu. Setelah diamati lebih dekat, sulur kabut hitam, seperti serangga kecil, menempel di permukaan bangunan, memancarkan aura pertanda buruk yang menimbulkan suasana suram di seluruh kota. Singkatnya, bagian dalam dan luar istana surgawi abadi adalah dua dunia yang benar-benar berbeda. Begitu masuk, tampak cemerlang dan megah. Namun di sini, tempat itu tak bernyawa dan sunyi.
Hanya dipisahkan oleh satu gerbang, tempat itu terasa seperti dua alam yang sama sekali berbeda, sangat kontras dan memancarkan keanehan yang menakutkan. Ini tidak normal. Mungkin ini jebakan, kata Su Yunyun dengan ekspresi serius. Mendengar ini, kelompok itu segera mulai bergumam di antara mereka sendiri. Tetapi mengingat bahwa Yunwu telah ditangkap, para murid segera menyuarakan tekad mereka. Kakak senior, meskipun ini jebakan, kita harus menyerang. Jika kita menundanya, kakak senior Yunwu bisa berada dalam bahaya yang lebih besar, kata Li Taibai. Benar sekali, adik muda. Dengan begitu banyak dari kita di sini, mengapa kita harus takut pada istana surgawi abadi? Ci Yitong mengacungkan spatulanya sambil berbicara. Yang lain juga ikut berkomentar, satu demi satu. Mendengarkan kata-kata mereka, Su Yunyun merenung sejenak sebelum mengangguk. Memang, Yunwu masih berada di tangan istana surgawi abadi. Bahkan jika itu adalah sarang naga atau sarang harimau, mereka harus menjelajah ke dalamnya. Melanjutkan, Su Yunyun memberi perintah, dan kapal terbang besar itu melesat maju seperti seberkas cahaya, melanjutkan perjalanannya ke kedalaman istana surgawi abadi. Tak lama kemudian, kapal itu tiba di inti sebenarnya istana surgawi abadi. Di sebuah alun-alun yang luas. Kilatan petir berderak, memancar dari bola bulat di bagian tengah atas, membentuk sangkar arus listrik. Yunwu terperangkap di dalamnya. Dia tampak tidak sadarkan diri, dengan sulur kabut hitam berputar di sekujur tubuhnya. Kabut itu tampak seperti lintah, yang menguras energi dari tubuhnya, lalu diserap oleh entitas tak dikenal. Itu kakak senior. Mo Tianji adalah orang pertama yang melihat Yunwu, yang dipenjara di alun-alun pusat. Wu kecil dalam kondisi yang buruk. Ekspresi Wu Chang'an berubah muram saat dia berbicara. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Yunwu. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, mereka semua dipenuhi amarah, gigi mereka terkatup rapat karena geram. Ini adalah rekan murid mereka. Beraninya istana surgawi abadi melakukan hal ini padanya. Tepat saat mereka hendak bertindak, tawa dingin dan mengejek bergema dari langit. Kekeh. Seorang pria gemuk dengan seringai aneh muncul di udara, duduk di kursi roda. Jika sang penghancur dunia ada di sini, dia akan mengenali pria ini sebagai orang yang dia hormati sebagai utusan surgawi. Apakah kamu yang menangkap kakak perempuanku? Lepaskan dia segera dan turunlah ke sini untuk menghadapi kematianmu. Kalau tidak, hari ini kita akan memusnahkan istana surgawi abadi. Su Yunyun melayang ke udara, auranya sebagai seorang permaisuri memancarkan dominasi saat dia berbicara. Suaranya dipenuhi dengan otoritas yang tak tergoyahkan. Bab 709. Namun, menanggapi perkataan Su Yunyun, utusan itu hanya tersenyum tipis. Tidak perlu kata-kata kasar seperti itu. Sebaliknya, karena kau sudah datang, sebaiknya kau tinggal saja. Meminta kami untuk tinggal. Apa kau tidak takut menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah? Su Yunyun berkata dengan dingin. Kalau begitu, nikmatilah pesta yang telah kusiapkan untukmu. Dia berbicara sambil tersenyum, lalu dengan santai menutup matanya. Pada saat berikutnya, bayangan berkelap-kelip, muncul dari segala arah di langit, masa ahli yang gelap dan luar biasa dari istana surgawi abadi, langsung mengepung semua orang. Pemandangan itu luas dan kacau, menggelapkan langit dan bumi, membuat bulu kuduk meremang. Namun, setelah diamati lebih dekat, para ahli istana surgawi abadi semuanya memiliki ekspresi kosong, mata mereka tak bernyawa, menyerupai mayat berjalan, seolah-olah jiwa mereka telah dicuri. Pada saat yang sama, semua formasi di dalam istana diaktifkan. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian suara mematikan terdengar saat bilah-bilah formasi yang tak terhitung jumlahnya, kilatan petir, bola api, melayang di kehampaan, siap turun kapan saja. Itu jelas. Tempat ini telah lama ditetapkan sebagai jebakan yang menunggu Su Yunyun dan teman-temannya. Dengan demikian, tanpa ada pertukaran serangan terlebih dahulu, banjir serangan langsung menghujani kelompok itu. Langit dipenuhi bilah-bilah formasi, berjatuhan bagai hujan lebat. Untuk sesaat, pemandangannya berupa rangkaian warna yang memukau, dengan efek spektakuler. Melihat istana surgawi abadi memulai serangan, Su Yunyun berteriak dingin dan menyerbu ke arah utusan itu. Keras kepala dan pantang menyerah, kalau begitu biarkan istana surgawi abadi dihancurkan hari ini.
Semua orang sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa sedang menanti mereka. Jadi, menghadapi penyergapan ini, tidak ada yang terkejut. Atas perintah Su Yunyun, semua orang ikut bertempur. Ledakan. Hong Fengkuang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, telah mengamuk, menyerbu ke arah kerumunan yang paling padat dan menghancurkan dirinya sendiri tanpa sepatah kata pun. Ledakan mengguncang seluruh istana surgawi abadi. Hampir seketika, ratusan ahli alam abadi matahari dan bulan hancur berkeping-keping. Kemudian, garis keturunan, tulang, dan anggota tubuhnya yang terputus berkumpul kembali, hanya untuk meledak lagi. Jelas, Hong Fengkuang telah memasuki kondisi hiruk-pikuk. Pada setiap ledakan, semburan api yang tak terhitung jumlahnya menerangi medan perang. Wu Tian, sementara itu, membentuk kemitraan utama dengan Hong Fengkuang. Saat Hong Fengkuang menghancurkan dirinya sendiri, Wu Tian mengikutinya, mati dan bangkit lebih kuat setiap kali, menghabisi sejumlah besar musuh sebelum setiap kematian. Berani menindas kakak perempuanku. Ambil pedang ini. Li Jin menusukkan pedangnya, dan cahaya pedang menyelimuti area tersebut. Puluhan ahli alam abadi matahari dan bulan di dekatnya berlutut, menangkupkan tangan mereka untuk menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosong. Mengaum. Seekor lembu hijau menghentakkan kakinya di udara sementara Li Taibai mengayunkan cambuk lembunya, menebas puluhan ahli alam abadi matahari dan bulan yang menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosong. Chi Yitong, dengan spatula di satu tangan dan pisau dapur di tangan lainnya, menebas musuh-musuhnya seperti memotong sayuran. Dia memenggal kepala seorang ahli alam abadi matahari dan bulan, menjentikkan spatula, lalu kepala itu melayang keluar, menembus dada puluhan ahli istana. Su Yanjin menerobos kerumunan, dan setiap ahli istana surgawi abadi yang dihadapinya tewas dengan dantian yang hancur. Jia Jiakin duduk di atas seekor babi terbang, memimpin 3.000 burung phoenix, 5.000 binatang purba, 10.000 naga dewa yang bermutasi, dan 3.000 binatang dewa, membantai seluruh medan perang seolah-olah medan perang itu tidak berpenghuni. Wu Chang'an, yang menggendong Jia Jiakin, turut menunggangi babi terbang sambil melemparkan jimat-jimat seolah-olah jimat itu gratis. Bai Qiyu, yang terbungkus jubah, meninju tanpa ekspresi, mengubah sekelompok besar ahli menjadi kabut darah. Para pengikut Su Yunyun dan para sahabatnya pun turut bertempur dengan sekuat tenaga. Lagi pula, bagi banyak di antara mereka, saudara-saudari senior inilah yang telah memberi mereka kehidupan dan kesempatan baru. Setelah sampai sejauh ini, tentu saja mereka telah memberikan segalanya. Demikianlah, hampir sejak saat pertempuran dimulai. Kedua belah pihak terkunci dalam pertarungan yang sengit dan membara. Memanfaatkan kekacauan itu, Zhu Jishan memecah formasi yang menjebak Yun Wu dan membawanya ke benteng yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Pertarungan antara ratusan ribu ahli alam abadi matahari dan bulan mengirimkan gelombang kejut sejauh jutaan mil, mengguncang benua abadi di sekitar istana abadi surgawi. Kekuatan yang mengerikan. Apa yang terjadi di istana surgawi abadi? Para ahli alam abadi matahari dan bulan dari benua abadi di dekatnya muncul dari pengasingan, mendongak untuk melihat api besar dan fluktuasi energi yang dahsyat yang berasal dari arah istana abadi surgawi. Ya ampun, ada yang menyerang istana surgawi abadi. Astaga, apakah ini nyata? Aktifkan formasi pelindung benua. Para penguasa benua abadi itu buru-buru berteriak. Namun, meski begitu, satu gelombang kejut nyasar dapat menembus formasi tersebut dan menghancurkan puluhan ribu gunung di benua itu. Barangkali ada perbedaan jumlah yang besar. Namun di mata Su Yunyun dan para pengikutnya, para ahli istana surgawi abadi tak lebih dari sekadar domba yang dibantai. Ini tidak lebih dari sebuah pembantaian. Dengan demikian, dalam waktu kurang dari setengah jam, pasukan istana surgawi abadi yang dulunya padat telah berkurang hingga hanya tinggal beberapa orang saja. Mendengar keributan itu berangsur-angsur mereda. Utusan itu, yang duduk di kursi roda di langit dengan senyum menakutkan, akhirnya membuka matanya. Namun, saat membukanya, dia menggigil, hampir terjatuh dari kursi rodanya. Bab 710. Bagaimana ini bisa terjadi? Sikap utusan yang tadinya acuh tak acuh dan tenang itu lenyap dalam sekejap. Menatap lautan mayat di hadapannya, dia benar-benar terkejut dan ngeri. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari puluhan mata dingin dan tajam sedang menatapnya. Intensitas tatapan itu membuat bulu kuduknya merinding.
Tanpa berpikir dua kali, kursi rodanya berputar di udara, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia mencoba melarikan diri. Setelah menyaksikan pertempuran itu, dia tahu sepenuhnya bahwa dia bukan tandingan kelompok ini. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Jia Jiakin, yang menunggangi seekor babi terbang, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia mengejar utusan tersebut. Zhu Jishan dengan cepat mendirikan penghalang demi penghalang di sepanjang rute pelarian utusan tersebut. Bai Qiyu yang tidak bisa terbang, sekali lagi mendorong kakinya hingga batas kemampuannya saat dia mengejar. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dilancarkan secara bersamaan terhadap utusan yang melarikan diri itu. Taktik semacam itu jauh melampaui ekspektasi utusan tersebut, dan membuatnya ketakutan. Karena tidak lagi mempedulikan harga dirinya, dia membakar hakikat hidupnya dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Sambil berlari, dia berteriak ke langit, "Guru, selamatkan aku." Tepat saat serangan yang tak terhitung jumlahnya hendak mengejarnya, awan di langit tiba-tiba terbelah. Sebuah bola hitam muncul di langit. Itu seperti matahari hitam. Tetapi sementara matahari memancarkan cahaya, entitas ini hanya membawa kegelapan. Saat bola hitam itu muncul, kabut kegelapan tebal menyebar, menyelimuti langit dan menenggelamkan dunia ke dalam kegelapan yang menakutkan, seakan-akan surga itu sendiri sedang dilahap. Seluruh dunia dipenuhi dengan aura yang meresahkan. Di bawah pengaruh energi aneh ini, bahkan para ahli seperti Xiang Tianan, yang telah mencapai alam abadi matahari dan bulan, merasa sulit bernapas, kekuatan mereka menjadi tidak menentu dan tidak stabil. Lalu, bola hitam itu tiba-tiba mengembun dan berubah bentuk, mengambil bentuk sosok iblis raksasa yang menutupi langit di kahyangan. Dari dalam bayangan iblis itu, sebuah tangan besar, cukup besar untuk menutupi separuh langit, turun. Tanah di bawahnya diselimuti bayangan, membuat area itu gelap gulita selama sesaat. Dengan satu gerakan saja, tangan besar itu dengan mudah menangkal semua serangan yang dilancarkan para murid terhadap sang utusan. Menguasai. Wajah utusan itu berseri-seri lega saat ia merasakan kehadiran tuannya, dan langsung tenang. "Hahaha, terima kasih guru karena telah menyelamatkanku." Utusan itu tertawa terbahak-bahak. Dengan campur tangan tuannya, siapa yang mungkin bisa membunuhnya sekarang? Akan tetapi, saat dia baru saja tertawa, sebuah tangan besar di dalam kehampaan bergerak pelan, melemparkannya dengan cepat ke arah Su Yunyun dan yang lainnya. "Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah Anda di sini untuk menyelamatkan saya?" "Guru, jangan, kumohon. Tuan, selamatkan aku. Aku sudah setia padamu." Utusan itu berteriak histeris, matanya terbelalak ketakutan. "Seorang pecundang tak berguna sepertimu lebih baik mati. Setidaknya kau bisa menjalankan tujuan akhirmu, mengorbankan hidupmu untuk menambah kegelapan di dunia yang gelap ini." Suara dingin dan tanpa emosi bergema dari kehampaan. "Tidak." Utusan itu mengeluarkan teriakan terakhir yang putus asa. Su Yunyun dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu. Api Phoenix, tinju Bai Qiyu, golok Qi Yitong, dan serangan ledakan Hong Feng Kuang, semuanya berkumpul pada utusan itu. Di bawah kekuatan yang luar biasa, tubuh utusan itu meledak, jiwanya lenyap, hanya menyisakan gumpalan asap hitam. Melihat hal itu, tangan besar di langit melambai lagi. Gelombang kegelapan bagai tinta yang tak berujung bergulir melintasi langit, membentuk lubang hitam raksasa di atas alun-alun, seakan siap melahap segalanya. Termasuk kepulan asap hitam utusan itu, energi gelap yang dihasilkan oleh kematian yang tak terhitung jumlahnya di area tersebut mulai berkumpul menuju bayangan iblis di langit. Pada saat itu, semua orang yang hadir bisa merasakannya, aura yang terpancar dari sosok iblis di kehampaan itu menjadi semakin mengerikan. Para murid menatap ke langit, wajah mereka dipenuhi dengan tekad yang kuat. Meski mereka kuat, tidak seorang pun dapat memahami bagaimana sosok iblis itu muncul. Terlebih lagi, kehadirannya membawa rasa penindasan dan bahaya yang luar biasa. Energi gelap yang telah menyebar sebelumnya hanya menambah suasana yang menakutkan dan tidak alami. Singkatnya, segala sesuatu tentang situasi ini terasa sangat tidak normal. Bab 711. "Hei, hantu macam apa kamu?" Wu Tian yang baru saja dihidupkan kembali, berteriak pada bayangan iblis di langit. Meskipun dia tidak takut, masih ada sedikit nada waspada dalam suaranya. Dengan munculnya wajah gelap dan besar itu,
dia bahkan bisa merasakan bahwa kecepatan kebangkitannya telah melambat secara signifikan. Bahkan Hong Feng Kuang di sampingnya baru saja selesai berkumpul kembali saat ini. Bayangan iblis ini tampaknya membawa semacam hukum penekanan. Hehe, akulah penguasa sejati istana surgawi abadi, perwujudan Dao surgawi. Bayangan iblis itu mencibir, nadanya penuh dengan kesombongan. Saat dia tertawa, seolah-olah seluruh istana surgawi abadi bergetar. Jadi, kaulah yang menangkap kakak senior Yunwu. Mata Su Yunyun yang seperti burung phoenix menyipit, auranya yang seperti permaisuri terpancar saat dia menatap dingin ke arah wajah gelap di langit. Semua rekan murid menatap bayangan iblis itu dengan marah. Tentu saja, suara yang penuh ejekan dan bahkan sedikit rasa geli bergema dari langit. Mengapa? Suara Su Yunyun berubah lebih dingin. Tentu saja untuk memikat kalian semua ke sini. Karena gurumu adalah eksistensi yang sangat kuat. Dan sebagai muridnya, kalian masing-masing adalah anak takdir, yang membawa keberuntungan luar biasa. Dan kau tidak mengecewakanku. Dilihat dari kemampuanmu, melahap salah satu dari kalian akan lebih berharga daripada semua sampah lainnya jika digabungkan. Tentu saja, aku mungkin juga akan memberitahumu ini, setelah menggabungkan kekuatanmu, targetku selanjutnya tentu saja adalah tuanmu. Tapi pertama-tama, aku harus melahapmu. Lagi pula, jika tidak, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan melawan tuanmu yang misterius itu. Bayangan iblis di kehampaan berbicara tanpa ragu-ragu, seolah-olah kejadian ini sudah ditakdirkan untuk terjadi. Omong kosong, beraninya kau membandingkan dirimu dengan tuan kami. Tepat sekali, menurutmu siapa dirimu? Kau bahkan tidak layak. Para murid meledak marah setelah mendengar kata-kata bayangan iblis itu. Menghina mereka adalah satu hal, tetapi berani menyerang tuan mereka. Itu benar-benar kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati tuan kami. Kau minta mati. Hong Feng Kuang adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Dengan hentakan keras, ia terbang ke dalam kehampaan, menyerang langsung ke arah wajah gelap itu. Dan kemudian dia meledakkan dirinya sendiri. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di kehampaan, menciptakan semburan api dan awan debu. Namun, ketika debu mulai mereda, bayangan iblis itu tetap tidak terluka sama sekali. Malah, auranya tampak lebih kuat. Jika ini terjadi sebelum pertarunganmu, ledakan itu mungkin akan sedikit memengaruhiku. Tapi sekarang, setelah menyerap begitu banyak kekuatan hidup, serangan seperti itu bahkan tidak bisa mengguncangku. Awan gelap bayangan iblis itu bergejolak saat mengeluarkan tawa dingin. Penghancuran diri Hong Feng Kuang tidak memengaruhinya sedikit pun. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tahu betul kekuatan ledakan Hong Feng Kuang. Itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka hadapi secara langsung. Istana surgawi abadi telah hancur berkeping-keping oleh ledakannya. Meski begitu, bayangan iblis di kehampaan itu tetap tidak terluka sama sekali. Tidak, dia bukan makhluk hidup normal. Itulah sebabnya ledakan itu tidak memengaruhinya. Sementara semua orang tercengang, mata Mo Tianji bersinar terang. Dia telah menyimpulkan semua yang terjadi saat Hong Feng Kuang meledak. Kalau begitu, mari kita coba tinjuku. Jubah Baikyu berkibar saat dia berdiri di dek perahu roh, melayangkan pukulan ke arah wajah gelap di kehampaan. Ledakan. Akan tetapi, seperti ledakan Hong Feng Kuang, pukulan itu hanya menghasilkan bunyi dentuman tumpul di langit, sehingga wajah gelap itu tidak terluka sama sekali. Sudah kubilang, percuma saja, ejek bayangan iblis itu. Semuanya, serang bersama dengan seluruh kekuatan kalian. Melihat hal ini, Su Yunyun segera mengambil keputusan dan memberi perintah. Semua murid bertindak hampir serentak. Dengan berbagai teknik yang mereka miliki, serangkaian serangan yang memukau berkumpul di langit, mengoyak ruang angkasa dan menciptakan kekosongan. Pada saat berikutnya, semua serangan bergabung menjadi seberkas cahaya besar dan menyilaukan yang melesat ke arah wajah gelap di kehampaan. Semut mencoba mengguncang langit. Sungguh lelucon. Seolah merasakan adanya ancaman, bayangan iblis itu bergejolak hebat. Dari dalam awan gelap, sebuah tangan hitam besar, memancarkan kegelapan tak berujung, turun dan menghancurkan. Ledakan. Sinar cahaya gabungan itu bertabrakan dengan tangan hitam. Seluruh dunia bergetar hebat. Banyak sekali ahli alam abadi matahari dan bulan di sekitarnya yang terluka dan memuntahkan darah. Namun pada akhirnya, kedua kekuatan terkunci dalam jalan buntu, tidak ada pihak yang menang.
Lumayan, tapi masih belum cukup. Bayangan iblis itu tertawa mengejek. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar lain turun. Hampir seketika, gabungan sinar cahaya itu hancur. Semua murid terpental, darah menyembur dari mulut mereka karena mereka menderita serangan balasan yang hebat. Bahkan burung phoenix dan binatang purba milik Jia Jiakin sebagian besar telah mati. Ratusan ahli alam abadi matahari dan bulan terperangkap di dalamnya, tewas di tempat. Para ahli alam abadi matahari dan bulan yang tersisa terluka parah, nyaris tak bisa bertahan hidup. Para pengikutnya, yang menanggung beban serangan itu, mencoba meneruskan serangan mereka tetapi mereka tidak mampu bertahan di bawah tekanan bayangan iblis yang tiada henti. Ekspresi mereka muram, penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menduga bayangan iblis sekuat ini. Sejak kau tiba di sini, takdirmu sudah ditentukan. Berhentilah berjuang, terimalah baptisan kegelapan. Suara bayangan iblis bergema dingin dari kehampaan saat kedua tangan hitam besarnya melambai, melepaskan gelombang cahaya hitam. Kabut hitam tak berujung menyebar, menyelimuti istana surgawi abadi dan bahkan beberapa benua abadi di dekatnya dalam sekejap. Susunan pelindung benua tidak berguna, energi hitam merembes masuk dengan mudah. Baik mereka penguasa benua maupun pembudidaya biasa, semuanya ditelan kabut hitam, kehidupan mereka terkuras habis. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ah! Kekuatanku memudar. Tolong! Seseorang tolong! Banyak sekali pembudidaya berteriak ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Energi hitam itu tampaknya menyebar bagaikan wabah, melompat dari satu benua abadi ke benua abadi lainnya. Adapun para pengikut yang ada di garis depan, mereka mulai mengalami halusinasi, berada di ambang kehilangan kendali. Kulit mereka menua dengan cepat, rambut mereka rontok helai demi helai, dan tubuh mereka mengeluarkan bau busuk. Kekuatan yang terkuras dari mereka disalurkan kembali ke bayangan iblis. Tampak jelas, auranya bertambah kuat, dan wujudnya mulai mengeras, mengambil bentuk yang lebih jelas dengan anggota tubuh dan fitur wajah. Sementara itu, di benua abadi yang jauh, di dalam kedai yang ramai, beberapa wanita cantik tertawa cekikikan, hendak menerima mawar dari seorang pria berjubah hitam. Namun lelaki itu tiba-tiba terdiam, pandangannya beralih ke arah cakrawala yang jauh. Bahkan tidak bisa menggoda dengan tenang. Kalian anak-anak nakal benar-benar tidak berguna. Bahkan cacing kecil pun tidak bisa dimakan. Setelah itu, dia mencium pipi setiap wanita sambil menyeringai mesum. Hehe, cantik, tunggu ini kembali. Aku akan segera membereskannya. Ayo, satu ciuman lagi. Wah. Setelah menghujani mereka dengan ciuman, dia berdiri tegak, merasa puas, dan berjalan keluar pintu bersama teman-temannya. Lalu, dengan gerakan santai, dia merobek jalinan ruang dan melangkah masuk. Bab 712. Su Yunyun, yang terbaring di tanah, menyaksikan para pengikutnya hampir kehilangan akal sehat, berubah menjadi zombie yang tidak punya pikiran. Wajahnya dipenuhi dengan urgensi saat dia berteriak dengan susah payah, bangun. Jangan biarkan kabut hitam itu memengaruhimu. Sebagai murid guru kami, bagaimana kami bisa jatuh begitu mudahnya? Targetnya adalah tuan kita. Meskipun kita tahu dia tidak punya peluang melawan tuan kita tidak boleh menimbulkan masalah sekecil apapun padanya. Sekalipun itu berarti kematian, kita tidak boleh membiarkannya melahap kita. Teriakan Su Yunyun seketika menyulut kembali semangat juang para murid lainnya yang terluka parah. Dari suatu tempat yang dalam, mereka memanggil gelombang kekuatan yang sangat besar, dan satu demi satu, mereka terbang ke langit. Sialan kau, orang tua. Aku akan mencincangmu sampai berkeping-keping. Ci Yitong meraung liar, mengayunkan golok berapi saat ia menyerang iblis bayangan itu. Tak lebih dari sekadar amukan semut yang sia-sia. Setan bayangan itu melambaikan tangannya, dan gelombang kabut hitam menyelimuti Ci Yitong. Ci Yitong, yang sedang terbang, langsung menerima pukulan berat. Darah menyembur dari mulutnya saat ia jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah. Saudara keempat, para murid yang menonton dari belakang mengeluarkan raungan marah. Kau pantas mati. Lawan aku 1 lawan 1 jika kau berani. Hong Feng Kuang, yang baru setengah pulih, langsung menyerang iblis bayangan itu. 1 lawan 1. Kau tidak layak, iblis itu mencibir, sambil menepuk Hong Feng Kuang dengan santai.
Tubuh Hong Feng Kuang yang setengah terbentuk meledak sekali lagi. Pada saat yang sama, kabut hitam seperti wabah parasit merayapi meridian, tulang, dan rambut Hong Feng Kuang. Tubuhnya menggeliat kesakitan, seolah-olah mengalami siksaan yang tak terlukiskan, menggeliat di tanah seperti ikan yang kehabisan air. Brengsek, mata Su Yunyun menyala karena amarah saat menyaksikan kejadian ini. Sambil mencengkeram pedangnya, dia menyerang ke depan. Tetapi apa yang menantinya adalah gelombang kabut hitam lainnya. Kabut yang mengerikan itu menyelimuti seluruh tubuhnya, menyerang setiap saraf di tubuhnya tanpa ampun. Rasa sakitnya 1000, tidak, 1.000.000 kali lebih buruk daripada dikuliti hidup-hidup. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakang iblis yang berbayang itu. Mati kau! Wajah Wu Chang'an menjadi gelap saat dia berbicara dengan suara rendah. Ini adalah jimat penyelamat hidupnya, jimat pembunuhan. Jimat itu berubah wujud menjadi sosok humanoid, tinjunya diarahkan langsung ke bagian belakang kepala iblis itu. Ledakan. Setan bayangan itu hanya terkekeh acuh tak acuh, sambil melambaikan tangannya dengan santai untuk menyambut tinju jimat itu. Sosok jimat itu meledak seketika. Trik yang cerdik, tapi di hadapan Dao Surgawi, rencana kecilmu itu tidak ada gunanya. Iblis itu mencibir, suaranya dipenuhi dengan nada jijik. Chang'an, cek. Pada saat ini, Su Yunyun, yang masih diselimuti kabut hitam, menahan siksaan itu dan menggigit ujung lidahnya. Aliran darah merah panas melesat keluar seperti anak panah, diarahkan langsung ke iblis bayangan itu. Inilah darah hidupnya, yang dipadatkan dengan seluruh vitalitas dan kekuatan hidupnya. Setelah melancarkan serangan ini, dia pingsan, di ambang kematian. Ding! Namun, panah darah itu dengan mudah ditangkis oleh tangan iblis itu, seolah-olah tetesan air hujan telah mengenai logam, menghasilkan suara yang tajam. Panah itu gagal melukai iblis itu sedikit pun. Hah, semut akan selalu menjadi semut. Kalian tidak akan pernah bisa mengguncang surga, ejek iblis itu. Kabut hitam itu bagaikan serangga yang merayap, mulai melahap harta Su Yunyun sambil mencabik-cabik daging dan tulangnya. Kakak senior, adik junior, mata Bai Qiu memerah saat ia melihat rekan-rekannya menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Pikirannya menjadi kosong, tetapi tawa dingin iblis dan jeritan kesakitan rekan-rekannya bergema di telinganya. Matanya makin merah dan auranya makin ganas. Cahaya putih mulai memancar dari tinjunya, semakin lama semakin terang hingga menjadi menyilaukan hanya dalam beberapa tarikan napas. Dalam sekejap, dia telah membuka potensi terpendamnya, memasuki keadaan amarah yang mengamuk. Bahkan saat kabut hitam menjeratnya, jubahnya berkibar saat dia mengeluarkan raungan yang dahsyat dan melancarkan pukulan yang menghancurkan ke arah iblis bayangan itu. Bab 713. Suara mendesing. Kekuatan tinju yang tak terhentikan memutarbalikkan ruang di sekitarnya. Ledakan. Tinju itu mengenai dada bayangan iblis itu. Namun, pukulan yang tak terkalahkan ini pun gagal pada saat ini. Dada bayangan iblis itu hanya menunjukkan sedikit penyok, tanpa kerusakan yang berarti. Dengan lambaian tangannya yang gelap, peti yang penyok itu dikembalikan ke keadaan semula. Pukulanmu tadi lumayan, tapi di hadapanku, kau hanyalah seekor semut, ejek bayangan iblis itu. Dengan mengepalkan tangannya, tinju Bai Qiu meledak menjadi awan kabut darah, berubah menjadi bubuk. Seluruh tangannya langsung hilang, memperlihatkan tulang-tulang putih mencolok di pergelangan tangannya dan urat-urat yang berdenyut, pemandangan yang mengerikan. Adik laki-laki, kakak senior, melihat hal itu, murid-murid yang tersisa menjadi marah. Jia Jiakin membakar saripati hidupnya, mendesak tunggangan babi terbangnya untuk menyerang tanpa ampun ke arah bayangan iblis itu. Li Taibai, dengan gemetar, berdiri sekali lagi dan menyerang dengan cambuk sapinya. Li Jin yang tergeletak di tanah mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Xiao Zhan, Zhen Jiaozhen, Qian Duo, dan murid-murid lainnya melepaskan teknik mereka sendiri, melemparkan senjata dan harta karun dewa ke arah bayangan iblis tanpa hambatan. Meskipun terluka parah dan kekuatan hidup serta kekayaan mereka dilahap energi gelap, mereka bertarung dengan tekad yang tak tergoyahkan, mata mereka tak menunjukkan rasa takut. Mereka semua adalah murid guru mereka, dan tidak ada seorang pun yang ingin mempermalukannya. Tidak seorang pun akan membiarkan tuannya tidak dihormati. Tetapi, dalam menghadapi kekuasaan absolut, semangat juang mereka tak seberapa.
Bayangan iblis itu dengan mudah menangkis semua serangan mereka. Dalam sekejap, semua murid terluka parah, terjatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakrelaan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kekuatan hidup dan kekayaan mereka dilahap perlahan-lahan, sepotong demi sepotong. Sementara itu, saat bayangan iblis itu melahap kekuatan para pengikutnya, kekuatannya tampak meningkat, dan wujud gelapnya kini menutupi separuh langit. Terimalah baptisan kegelapan terakhirmu. Bayangan iblis itu tampaknya sudah kehilangan minat untuk mempermainkan mereka. Dengan lambaian tangannya yang hitam seperti langit, kekuatan melahap yang lebih mengerikan turun ke atas kelompok itu. Saat kekuatan ini menyelimuti mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan kematian mendekat, keputusasaan memenuhi hati mereka. Tepat saat itu, ruang itu tiba-tiba terkoyak. Hei, bukankah serangga besar ini menjijikkan? Semua hitam, seperti figur tongkat. Ditemani oleh suara menghina, kerangka berjubah hitam, seekor anjing, seekor kelabang, seekor beruang hitam, dan roh yang melayang muncul dari celah spasial. Dengan lambaian tangannya, kerangka berjubah hitam itu mengusir kekuatan melahap yang mengerikan yang tampaknya mampu melahap langit dan bumi. Ia lenyap seolah tak lebih dari sekadar angin sepoi-sepoi yang berlalu. 5 penjaga sudah ada di sini. Kita terselamatkan. Meskipun di ambang kematian, semangat para murid bangkit saat melihat Lu Benwei dan rekan-rekannya. Suara-suara gembira memenuhi udara. Dasar bocah nakal, kalian benar-benar mengecewakan ini. Masalah sepele, dan itu menyita waktuku untuk menggoda. Mendengar hal ini, para murid yang masih sadar menundukkan kepala, wajah mereka dipenuhi penyesalan dan rasa malu. Cukup. Lu Benwei, mengenakan jubah hitam, berdiri megah di kehampaan, jubahnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura kekuatan. Dengan lambaian tangannya yang lain, angin sepoi-sepoi bertiup lewat, dan energi gelap yang melekat pada para pengikut serta sejumlah besar ahli alam abadi matahari dan bulan langsung menghilang. Merasakan energi gelap lenyap, semua orang merasakan beban terangkat dari tubuh mereka, tidak lagi terikat oleh cengkeramannya. Siapakah ahli ini? Begitu kuatnya, dia menyelamatkan kita hanya dengan lambaian tangannya. Apakah ini guru yang dibicarakan para senior? Tidakkah kau mendengarnya? Senior Su Yunyun memanggilnya wali. Apa? Seorang wali? Ada wali juga. Terlebih lagi, ketika dia memarahi mereka, lebih dari 90 tokoh perkasa menundukkan kepala dan menerima tegurannya. Banyak ahli alam abadi matahari dan bulan, yang sebelumnya hampir putus asa, kini melihat harapan baru. Sambil menatap Lu Benwei di langit, mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 714. Melihat hal itu, bayangan iblis itu terdiam sejenak. Akan tetapi, dia tidak terkejut, malah tertawa dingin. Aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kau muncul. Penantian yang cukup lama. Lagi pula, kau adalah bagian penting dalam permainan yang telah kubuat. Memakanmu akan memberiku kesempatan yang lebih baik untuk melawan tuan di belakangmu. Berhenti berpura-pura. Lu Benwei mengangkat kepalanya dengan jijik. Kau baru saja melahap dao surgawi yang rusak dan menyerap sebagian ingatannya, dan sekarang kau bersikap sok hebat di hadapanku. Sungguh lelucon. Kau hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Anda, ketika diungkap dan diremehkan oleh Lu Benwei, bayangan iblis yang menjulang tinggi itu langsung menunjukkan ekspresi frustrasi dan marah. Jika begitu, maka izinkan aku menunjukkan kepadamu betapa mengerikannya kegelapan. Saat suara itu jatuh, kabut hitam tak terbatas di langit dan bumi mulai mengembun, berkumpul di langit. Ia kemudian berubah wujud menjadi rantai hitam pekat, saling menjalin membentuk jaring raksasa, seperti sangkar raksasa, yang turun ke arah Lu Benwei. Melihat ini, semua orang di bawah mengangkat kepala, ekspresi mereka dipenuhi ketegangan. Terutama mereka yang berasal dari alam abadi matahari dan bulan, wajah mereka berubah pucat pasi. Kekuatan ini terlalu besar hingga membuat mereka putus asa. Mungkinkah ahli berjubah hitam ini benar-benar menghadapinya? Di bawah tatapan orang banyak, Lu Benwei, yang mengenakan jubah hitam, dengan tenang mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke depan. Bayangan iblis itu mencibir tindakan Lu Benwei. Percuma saja, tak seorang pun dapat lolos dari sangkar kegelapanku. Dia tertawa dingin. Namun, begitu suaranya memudar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena tangan itu dengan mudahnya telah menghancurkan sangkarnya.
Bagaimana ini mungkin? Matanya terbelalak, tetapi sebelum dia sempat selesai bicara, dia mendapati sebuah tangan kerangka mencekik lehernya. Dasar bodoh, berhentilah berpura-pura. Baptisan gelap, lebih seperti omong kosong, balala si peri. Bermain-main dengan kegelapan di hadapanku. Sungguh lelucon. Turunlah ke sini, bodoh. Dalam sekejap, Lu Benwei menarik bayangan iblis itu ke bawah dengan tarikan lembut. Dengan tarikan itu, energi iblis yang luar biasa itu langsung berkontraksi, dan Lu Benwei menariknya ke bawah, memadatkannya menjadi bola di tangannya. Semua ini, meskipun tampaknya panjang, terjadi dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Bayangan iblis itu, yang tidak sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi, mendapati dirinya terkompresi menjadi bola di tangan Lu Benwei. Bola hitam itu membentuk wajah yang dipenuhi teror, matanya terbelalak tak percaya saat menatap Lu Benwei. Siapa kamu? Mengapa kekuatanmu begitu luar biasa? Suara ketakutan itu tergagap, penuh dengan ketidakpercayaan. Sampah sepertimu tidak pantas tahu siapa aku. Lu Benwei mencibir, bahkan tidak peduli untuk melihat bayangan iblis itu, dan dengan santai melemparkannya ke arah susu. Melihat hal itu, Milk mengayunkan kaki beruangnya dan memukul bola hitam itu. Dengan suara ledakan keras, kabut hitam pekat itu meledak akibat benturan, tersebar menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang menghilang ke langit. Bagus sekali, bagus sekali. Benar-benar kejam. Aku akan mengingat dendam ini. Ini hanya tiruanku. Aku akan datang menjemputmu suatu saat nanti. Hahaha, tunggu saja pembalasan dendamku yang tak kenal ampun. Saat bayangan iblis itu menghilang, suaranya bergema di langit, penuh dengan kebencian dan kekesalan, bergema di seluruh alam abadi. Kakak, haruskah kita mengejarnya dan menghadapi wujud aslinya? Ao King berlari mendekat dan bertanya dengan penuh semangat. Lu Benwei meliriknya. Apakah pantas melakukan sejauh itu hanya untuk menghancurkan seekor serangga? Bab 715. Seperti itulah pemandangannya. Ini membuat semua orang di bawahnya benar-benar tercengang. Apakah penguasa bayangan itu baru saja dilenyapkan seperti itu? Itu adalah eksistensi yang bahkan tak terhitung jumlahnya dari ahli alam abadi matahari dan bulan, bersama dengan lebih dari 90 pendahulu, tidak dapat mengatasinya. Dan seperti itu saja, sudah hilang. Ahli alam abadi matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, benar-benar terpana. Mereka terkesiap tak percaya, tidak mampu memahami betapa cepatnya situasi berubah. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka masih hidup. Namun, begitu mereka sadar kembali, gelombang sorak-sorai yang memekakkan telinga meledak di seluruh tempat kejadian. Saat sorak-sorai terdengar, langit mulai cerah. Kabut hitam yang menyelimuti langit dan bumi langsung menghilang, dan sinar matahari kembali bersinar. Awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali. Benua abadi yang telah terkena serangan kini telah pulih sepenuhnya, formasi pelindungnya diperbaiki di bawah masuknya energi spiritual. Banyak sekali orang yang mulai merasakan vitalitas dan keberuntungan mereka yang hilang secara bertahap kembali ke tubuh mereka. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya dari istana surgawi abadi, 8 sosok berjubah sederhana berlari menuju tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat tembok pembatas bergetar terakhir kali, dan kabut hitam merembes masuk dari luar, kami pikir itu tidak akan menjadi masalah besar. Siapa yang bisa membayangkan itu akan menyebabkan bencana seperti itu? Tetua terkemuka berbicara dengan serius. Benar, dilihat dari kekuatan penguasa bayangan itu, aku khawatir istana surgawi abadi pun tak akan luput dari serangannya, kata orang lain. Raut wajahnya muram saat melihat kabut hitam yang menyelimuti istana surgawi abadi di kejauhan. Tidak perlu bicara lagi. Ayo cepat dan kendalikan, kata pemimpin pasukan. Kita harus meminimalkan kerusakan. Namun, mengingat kekuatan Shadow Lord, kita mungkin akan menghadapi pertempuran sengit. Semuanya, bersiaplah. Yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh, wajah mereka penuh dengan tekad saat mereka melaju menuju inti istana surgawi abadi. Mereka paham bahwa, mengingat kondisi alam abadi saat ini, jika mereka tidak bertindak, tak seorang pun yang bisa menghadapi penguasa bayangan ini. Namun, saat berikutnya, mereka melihat penguasa bayangan di atas istana surgawi abadi tiba-tiba runtuh, dan langit pun seketika cerah. Kemudian, mereka mendengar raungan enggan dari sang penguasa bayangan.
Kelompok itu tercengang. Apakah itu hancur? Salah satu dari mereka bertanya dengan tercengang. Tidak yakin. Ayo cepat kita ke sana dan lihat apa yang terjadi. Kelompok itu memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal, berlomba menuju istana surgawi abadi. Sementara itu, di dalam istana surgawi abadi, kerumunan itu, yang diliputi emosi, saling berpelukan, sorak-sorai mereka bergema tanpa henti. Melihat ini, si anjing dan Lipan segera menyadari bahwa inilah kesempatan mereka untuk membuat bos mereka senang. Mereka membuka mulut dan berteriak, semuanya, berdiri dan berteriak bersama kami, Lu Benwei adalah yang terbaik. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut mereka, seluruh kerumunan langsung berdiri. Pelindung Lu adalah yang terbaik. Terima kasih, Dewa, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kehebatanmu akan dikenang selamanya. Kerumunan itu bersorak dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme saat mereka berlutut, seolah-olah sedang menyembah dewa. Merasakan antusiasme orang banyak, Lu Benwei membusungkan dadanya, jubah hitamnya berkibar tertiup angin saat dia mengangguk puas. Kalian semua punya selera yang bagus. Dalam kegembiraannya, Lu Benwei melambaikan tangannya. Segera, langit dipenuhi cahaya cemerlang. Di bawah cahaya itu, para murid dan saudara yang terluka parah pun pulih, langsung kembali ke kondisi puncak mereka. Pada saat yang sama, para ahli alam abadi matahari dan bulan yang mengikuti mereka, serta burung phoenix yang jatuh dan binatang buas kuno dari keluarga Jia dan Qin, semuanya dihidupkan kembali. Istana surgawi abadi yang besar, retakan spasialnya yang hancur telah diperbaiki, sekarang berdiri megah sekali lagi. Di depan gerbang surgawi yang agung, burung phoenix yang agung menari, dan burung bangau berwarna-warni terbang tinggi. Awan keberuntungan memenuhi langit, dan istana surgawi abadi kembali mendapatkan kemegahan keemasannya yang dulu, penuh dengan kehidupan. Bahkan para penyintas istana surgawi abadi kini memiliki binar di mata mereka, bukan lagi wajah pucat tak bernyawa dan tak berekspresi seperti sebelumnya. Terima kasih, pelindung Lu. Para pengikut dan saudara berlutut serempak. Sementara itu, yang lainnya, menyaksikan kekuatan Lu Benwei, meledak dalam gelombang kekaguman. Ya dewa, apa yang kulihat? Kekuatan macam apa ini? Menghidupkan kembali orang mati. Sebuah keajaiban. Benar-benar sebuah keajaiban. Kerumunan itu benar-benar tercengang, pikiran mereka benar-benar hancur. Mereka benar-benar menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Mereka sekarang mengerti seperti apa kekuatan sesungguhnya. Pada saat itu, seluruh orang banyak, mengikuti para murid dan saudara-saudara, berlutut dengan penuh hormat, seolah-olah sedang menyembah dewa. Baiklah, aku pergi dari sini. Si playboy ini punya urusan, Lu Benwei melambaikan tangannya, tidak lagi tertarik untuk tinggal. King, ayo, ayo, ayo. Para wanita sudah menunggu. Tuan, mohon tunggu. Pada saat itu, para penyintas istana surgawi abadi tiba-tiba berlutut, dipimpin oleh seorang pria tua. Hah? Sekarang apa? Lu Benwei menoleh dengan tidak sabar ke arah orang yang lebih tua. Tuanku, saya adalah mantan wakil kepala istana surgawi abadi. Istana kami direbut oleh para pengkhianat, dan kami dikendalikan. Kami pantas mati 1000 kali lipat. Tetapi sebelum aku meninggal, aku punya satu permintaan sederhana. Setelah jeda sebentar, sang tetua melanjutkan, mengingat kekacauan saat ini, dan fakta bahwa kepala istana asli telah lama terbunuh, jika tidak ada yang mengambil alih, alam abadi pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Fraksi-fraksi alam abadi akan mengalami perombakan besar-besaran. Banyak sekali nyawa yang akan hilang. Jadi, saya mohon, tuanku, untuk tetap tinggal dan mengambil alih situasi ini. Dengan itu, sang tetua bersujud dalam-dalam. Tidak ada waktu, tidak ada waktu. Si playboy ini punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, Lu Benwei menolak tanpa berpikir dua kali. Lagi pula, apa yang bisa dikendalikan di tempat kecil ini? Lu Benwei memutar matanya ke arah wakil master, sama sekali tidak tertarik, lalu berbalik untuk pergi bersama anjing dan Lipan.